Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 11, yaitu tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis, Inggris, dan Spanyol. Nah, untuk itu, mari kita bahas satu persatu bagaimana proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa-bangsa tersebut ya. Nah, yang pertama yaitu adalah perlawanan rakyat Demak terhadap penjajahan Portugis ya. Nah, jadi faktor-faktor perlawanan rakyat Demak ini yaitu adalah ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nah, di sini muncul rasa kepedulian dan keinginan untuk mengembalikan tanah Islam yang telah dirampas oleh musuh serta mengembalikan kemuliaan kerajaan Islam di Malaka. Jadi ini tujuannya ingin membantu kerajaan Malaka karena kerajaan Malaka dan kerajaan Demak ini kan sesama kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Dan yang kedua, jika Malaka berhasil direbut oleh kerajaan Demak, maka akan mendatangkan keuntungan karena letak kerajaan Malaka yang sangat strategis dalam perdagangan internasional gitu ya. Lalu bagaimanakah penyerangan Demak terhadap Portugis di Malaka? Nah, di sini ada dua penyerangan ya. Nah, penyerangan Malaka yang pertama terjadi pada tahun 1512. Nah, ini dipimpin langsung oleh Adipati Unus. Nah, Adipati Unus ini adalah anak dari Raden Patah, yaitu adalah Sultan pertama Kerajaan Demak ya. Nah, ketika Adipati Unus melakukan penyerangan kepada Malaka, saat itu beliau masih menjabat sebagai Adipati di Jepara ya, jadi belum menjadi Sultan Kerajaan Demak. Nah, ia membawa 100 kapal dan 5.000 tentara lalu berangkat dari pelabuhan Jepara menuju ke pelabuhan Palembang gitu ya. Nah, di Palembang pasukan Adipati Unus ini ternyata mendapatkan bantuan, yaitu pasukan berjumlah sekitar 7.000 pasukan. Akhirnya pasukan yang dibawa oleh Adipati Unus itu untuk menyerang Portugis di Malaka berjumlah 12.000 orang. Nah, tapi sayangnya pasukan Demak ini mengalami kegagalan ketika menembus benteng Avarmosa untuk menyerang Portugis. Nah, itulah penyerangan Malaka yang pertama yang mengalami kegagalan. Lalu kita ke penyerangan Malaka yang kedua, itu tahun 1521. Nah, pada tahun 1521 ada kabar bahwa Portugis ini akan melakukan kerjasama dengan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Pasundan yang ternyata ini bisa mengancam perdagangan di pelabuhan Sunda Kelapa atau kalau sekarang itu Jakarta ya. Nah, terjadilah pertempuran di benteng Avarmosa lagi, namun sayangnya Demak mengalami kegagalan lagi ketika ingin mengalahkan Portugis dan Adipati Unus pun tewas dalam pertempuran tersebut. Kita lanjutkan ke pertempuran yang kedua, yaitu adalah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis ya. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu adalah adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. Yang kedua, pelarangan orang-orang Aceh untuk berlayar ke Laut Merah dengan cara memblokade Selat Malaka ya oleh Portugis. Yang ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Nah, sebenarnya Portugis ini pernah menyerang Aceh pada tahun 1569, tapi bisa digagalkan oleh pasukan Aceh. Dan sejak Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, perjuangan untuk melawan Portugis itu semakin besar. Untuk itu dilakukanlah blokade ekonomi dari Aceh kepada Portugis, yaitu para pedagang-pedagang Aceh dilarang untuk menjual lada dan timah kepada Portugis ya. Namun blokade ini mengalami kegagalan karena masih banyak para pedagang-pedagang Aceh ini justru menjualnya kepada Portugis. Nah, ini karena para pedagang-pedagang ini ingin mendapatkan keuntungan dari Portugis gitu ya. Nah, pada tahun 1629 dilancarkanlah serangan rakyat Aceh terhadap Portugis di Malaka, namun mengalami kegagalan juga. Nah, kenapa mengalami kegagalan? Hal ini disebabkan yang pertama yaitu persiapan yang sangat kurang, yang kedua perlengkapan senjata yang masih sederhana, dan yang ketiga terjadinya konflik internal pada kerajaan Aceh ya. Nah, itulah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Kita lanjutkan ke perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis ya. Ternate ini berada di Kepulauan Maluku. Nah,
Disebabkan karena Portugis ini memaksakan monopoli perdagangan pada rakyat Ternate. Padahal sebelumnya hubungan kerjasama antara Portugis dan kerajaan Ternate ini sangat baik atau sangat erat gitu ya. Nah, Portugis akhirnya menjebak Sultan Hairun dan membunuhnya pada tahun 1570. Nah, Sultan Hairun ini adalah sultan dari kerajaan Ternate. Lalu perjuangan dari Sultan Hairun ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu adalah Sultan Baabullah ya. Nah, Sultan Baabullah berhasil membentuk kekuatan berjumlah 2.000 kapal tempur dan 120.000 prajurit. Dan dengan taktik pengepungan akhirnya berhasil mengalahkan Portugis pada tahun 1575. Ya, itulah perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Kita lanjutkan ke yang keempat ya, ke nomor 4, yaitu perlawanan Keraton Yogyakarta terhadap Inggris ya. Nah, ketika Yogyakarta menjadi wilayah keresidenan pemerintahan Inggris, terjadilah perjanjian-perjanjian dengan para penguasa. Terjadi surat menyurat juga, ini surat menyuratnya rahasia ya, antara Sultan dan Sunan, antara kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta untuk melaksanakan penyerangan terhadap Inggris. Jadi tujuannya surat menyurat ini yaitu adalah melakukan taktik bagaimana caranya mengusir Inggris gitu ya. Namun sayangnya surat rahasia itu ternyata berhasil diketahui oleh Inggris. Akhirnya Inggris marah. Dan pada tahun 1812 Inggris menyerang Keraton Yogyakarta dan Yogyakarta harus mengganti rugi akibat peperangan tersebut. Terjadi juga pemberontakan Sepoy pada tahun 1815 yang dipicu adanya persekongkolan antara pasukan Sepoy dengan Pakubuwono keempat. Nah, jadi pasukan Sepoy ini adalah pasukan bawaan Inggris yang berasal dari India ya. Nah, pasukan Sepoy ini takut jika Inggris meninggalkan Pulau Jawa, maka mereka tidak akan dibawa kembali ke India. Untuk itu pasukan Sepoy ini bekerja sama dengan Pakubuwono keempat ya. Nah, pemimpin pasukan Sepoy yaitu Dalkulsi mendekati Hamengkubuwono keempat, namun akhirnya gagal. Lalu Inggris mengancam pasukan Sepoy jika melakukan persekongkolan dengan keraton maka akan ditembak mati. Namun Hamengkubuwono keempat justru mengorbankan Mangkubumi dengan membiarkannya ditangkap dan diasingkan oleh Inggris ya. Nah, itulah perlawanan Keraton Yogyakarta terhadap Inggris. Kita lanjutkan ke perlawanan yang kelima, yaitu adalah perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris. Nah, Raffles mengirimkan 3 orang utusan yang dipimpin oleh Richard Philip ke Palembang untuk mengambil alih kekuasaan dari Belanda dan merampas benteng-benteng serta meminta hak kuasa atas tambang timah di Pulau Bangka. Nah, ketika itu Raja Palembang yaitu Sultan Mahmud Badarudin menolak permintaan Inggris tersebut. Akhirnya pada tahun 1812 dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie, Inggris mengirimkan ekspedisi perang ke Palembang ya. Jadi terjadilah perang antara Inggris dengan Palembang. Nah, pertahanan Palembang ini ada di Pulau Borang, tapi ternyata pertahanannya ini bisa berhasil ditembus oleh Inggris. Nah, kenapa bisa ditembus? Karena terjadi pengkhianatan dari adik Sultan Badarudin, yaitu namanya adalah Pangeran Ahmad Najamuddin, untuk membantu Inggris dalam penyerangannya terhadap Pulau Borang ini. Nah, akhirnya Sultan Mahmud Badarudin kalah, dia pun meninggalkan keraton ya. Dan tahun 1812 Pangeran Ahmad Najamuddin yang tadi bersekongkol dengan Inggris akhirnya diangkat sebagai Sultan Palembang menggantikan Badarudin. Nah, dia itu diangkat oleh pemerintah Inggris. Dia itu bisa dianggap sebagai pangeran atau raja boneka gitu ya. Nah, tambang timah yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung akhirnya diserahkan kepada Inggris. Pada bulan Agustus tahun 1812, Inggris menyerang pasukan Sultan Mahmud Badarudin di Buaya Langu, tepatnya di hulu Sungai Musi. Namun, Inggris mengalami kegagalan. Lalu dilakukanlah negosiasi kepada Sultan Badarudin agar bisa berkuasa kembali di Palembang. Nah, negosiasi ini dipimpin oleh
Robinson ini orang Inggris. Ternyata Robinson ini tidak suka dengan kepemimpinan dari Najamuddin. Akhirnya dia meminta Badarudin untuk kembali berkuasa di Palembang. Nah, mendengar hal tersebut, Raffles marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Robinson dan akhirnya Robinson dipecat. Dan pada 4 Agustus tahun 1813, Badarudin akhirnya dicopot kekuasaannya atas takhta Palembang, dan takhta Palembang akhirnya diberikan kembali kepada Najamuddin. Dan pada tanggal 13 Agustus tahun 1814, sesuai dengan Traktat London bahwa Belanda kembali berkuasa di Indonesia, akhirnya Inggris harus keluar dari Palembang, maka perlawanan terhadap Inggris pun berakhir ya. Dan yang terakhir yaitu adalah perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Jadi Minahasa ini terdapat di daerah Sulawesi Utara ya. Nah, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol ini terjadi 2 kali perang ya. Kita bahas satu persatu. Perang yang pertama terjadi pada tahun 1651 ya. Jadi bangsa Spanyol ini melakukan tindakan yang sangat kasar kepada rakyat Minahasa seperti pemaksaan, perampokan, bahkan pemerkosaan kepada perempuan-perempuan Minahasa. Tentu saja ini menyebabkan kemarahan dari rakyat Minahasa ya. Nah, rakyat Minahasa pun juga dipaksa untuk membayar upeti dan juga pajak kepada pemerintahan Spanyol. Untuk itu, para ukung, nah ukung ini adalah ketua adat di daerah Minahasa, melakukan gerakan dengan memerintahkan rakyat Minahasa untuk melawan pasukan Spanyol. Dan rakyat Minahasa pun akhirnya bisa menang dengan banyak membunuh, bahkan menggorok leher pasukan Spanyol. Itu seperti hukum adat di daerah Minahasa ya, jika melawan musuh itu harus digorok lehernya ya. Lalu kita lanjutkan ke perang yang kedua, yaitu pada tahun 1654. Nah, pada tahun 1654 dilakukanlah musyawarah di Bukit Tindurukan, Pinawatengan, dengan hasil adalah bahwa pasukan Minahasa sekarang ingin meminta bantuan kepada pasukan Belanda yang ada di Pulau Ternate untuk mengusir Spanyol ya. Jadi taktiknya adalah melakukan kerjasama dengan pasukan Belanda untuk mengusir Spanyol. Nah, tokoh Minahasa yang diutus dalam pertemuan tersebut yaitu adalah Ukung Lonto, Ukung Sukit, dan Ukung Ranti. Namun ternyata kerjasama ini gagal karena ketika armada Belanda yang akan membantu Minahasa ingin menuju ke Minahasa, ternyata kalah oleh pasukan Spanyol ya. Lalu diadakanlah perjanjian nih antara rakyat Minahasa dengan Belanda, yaitu dengan cara mengizinkan Belanda untuk membuat benteng-benteng. Nah, salah satunya adalah bentengnya namanya The Nederlandse Vestingheid ya. Nah, lalu terjadilah pertempuran sampai pada tahun 1665 yang mengakibatkan pasukan Spanyol banyak terbunuh dan mereka melarikan diri ke Filipina. Akhirnya berakhirlah perlawanan dari rakyat Minahasa terhadap Spanyol.